Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan, di mana hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup, yang sudah menjanjikan, yang sudah berulang-ulang kali memberitakan hari kematian dan hari kebangkitan. Dan Yesus mengatakan bahwa dia akan dianiaya, dia akan disesah, dia akan disalibkan, dan dia akan mati, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu pada minggu ini kita mau datang kepada Tuhan dengan merayakan hari kebangkitan, hari kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, untuk kita bersama-sama memberitakan, untuk kita boleh bersama-sama menyaksikan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang terkasih, saya mau ajak kita nyanyi satu lagu sebelum kita masuk kepada firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik bagi kami. Kami kagum akan Engkau, kami hormat akan Engkau. Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup bagi kami. Terima kasih Yesus atas kebangkitan yang Kau berikan bagi kami. Hari kemenangan Yesus, kami mengucap syukur atas-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari kebangkitan, yaitu hari kemenangan yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Terima kasih sebentar kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Engkau kembali berbicara bagi kami Tuhan, untuk kami boleh semakin mengenal Engkau.
Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan bahkan kami boleh menyaksikan firman-Mu, bahkan menjadi firman-Mu yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengarkannya, dan berfirmanlah Tuhan, kami mau melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa yang percaya, katakan amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Baru kemarin kita sudah merayakan hari Jumat Agung, di mana Tuhan telah menyerahkan hidupnya, menyerahkan seluruh hidupnya dengan mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kesalahan kita, sudah memberikan kemenangan, bahkan sudah mengalahkan maut, dan bahkan maut sudah dikalahkan dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada istilah ketakutan lagi, karena Tuhan sudah menang atas maut, ya, sudah menang atas maut. Dan maut sudah tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Dan maut sudah dikalahkan Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kita mau bersama-sama menceritakan, kita mau bersama-sama menyaksikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia hidup dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita mau merayakan hari ini bersama-sama, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan beberapa ayat firman Tuhan di dalam Lukas 24, di dalam ayat yang pertama. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Dan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata pada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja, lalu ia pergi. Dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat, kita boleh menikmati satu firman Tuhan di dalam satu perikop ini mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus sudah berulang-ulang kali mengatakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada murid-murid bahwa Dia akan disiksa, Dia akan dianiaya, Dia akan disesah oleh orang-orang yang dekat padanya, ya. Bahkan Dia dihianati oleh Yudas, dan
Dan dia sudah berulang-ulang mengatakan bahwa dia akan mati. Dia akan menyerahkan hidupnya kepada kematian, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sudah berulang-ulang Yesus menjabarkan, Tuhan Yesus mengajarkan pada mereka bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi murid-murid Yesus ada berapa yang tidak percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian. Di dalam ayat yang ke-5, di situ dikatakan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata pada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Ya, mereka ketakutan. Wajar, mereka manusia biasa. Ya, manusia biasa, mereka takut. Takut kenapa? Kok tiba-tiba Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur? Apa yang sedang terjadi? Dan oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau meminta kita percaya saja kepada apa yang sudah Tuhan perintahkan, apa yang sudah Tuhan firmankan dalam hidup kita. Saya bacakan di dalam Yohanes 11, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang 25, firman Tuhan katakan demikian, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Tuhan Yesus mengajak kita, mari kita menaruh percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus kabarkan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, semuanya itu benar dan baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, kita bersyukur punya Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kasih. Apanya yang tidak pernah berubah? Kasihnya, kuasa kebangkitannya, dan perbuatannya, tanda heran dan mujizatnya dalam nama Tuhan Yesus. Sampai saat ini Tuhan Yesus masih terus tetap membuat mujizat dalam kehidupan orang-orang yang mau percaya maupun orang-orang yang belum mau percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, Tuhan mau, mari kita tetap menaruh percaya kepada Dia bahwa kita punya Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita boleh tetap percaya kepada Dia, ya, tetap percaya kepada Dia bahwa Dialah adalah Allah yang hidup dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Lukas tadi sudah mengatakan bahwa Allah kita sudah bangkit dari kematian, ya. Allah kita sudah bangkit dari kematian. Dan mari saudaraku yang terkasih, kita mau bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Allah kita. Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Apa yang harus kita kenal? Allah kita adalah Allah yang bangkit dari kematian. Di dalam Filipi 3 ayat 10 mengatakan bahwa di dalam Filipi 3 ayat 10 yang sering kita baca, di dalam firman Tuhan katakan demikian, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persetujuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita ini ada di dunia ini. Firman Tuhan katakan kita ini adalah warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga. Tempat kita bukan di dunia ini, tapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti akan memerintah bersama-sama. Pada hari kebangkitan nanti, Tuhan Yesus datang kedua kali, akan membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia. Dan kita bersyukur dan kita bangga punya Allah seperti Dia. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian kemenangan kita, yaitu anak Allah kita yang hidup.
Mari kita naikkan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Engkau sudah memberikan kemenangan bagi kami, bahkan kami boleh menjadi umat lebih daripada pemenang, karena Engkau Allah yang sudah memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih dalam kerajaan surga, di mana hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari kebangkitan, hari yang bersejarah bagi kami, umat percaya, orang-orang yang beriman kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur dan kami boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Karena hari esok kami semua ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak takut dan kami tidak khawatir atas apa yang akan kami hadapi pada saat-saat ini. Karena Engkau Allah yang hidup, yang ada di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur dan kami bangga. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau memberkati kami semua yang hadir pada minggu ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama memberikan yang terbaik, memberikan hidup kami yang terbaik, untuk kami boleh menceritakan hari kemenangan, hari kebangkitan. Dan kami punya Allah yang hidup bangkit dari kematian. Terima kasih Bapa kerajaan surga, Engkau baik. Berkati kami semua jemaat GPPK Palem di tempat ini, dan berkati semua pekerjaan, usaha, berkati juga semua pendidikan, kesehatan. Jaga lindungi kami agar kami tetap sehat dan kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Mari saudaraku yang terkasih, angkatlah tanganmu dan akan arahkan hatimu. Pulanglah, terimalah berkat yang besar Allah Bapa, sumber segala berkat dan sumber segala damai sejahtera dalam kehidupan kita, dengan kasih karunia Anak Tunggal Yesus Kristus, dengan persetujuan pertolongan Allah Roh Kudus yang sudah menyertai kita dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Masih kita percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.